Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FRSKD CPNS 2021 hari kelima. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ini ada FR dari berbagai sumber. Tadi ada penjumlahan bilangan desimal, soal tentang persen, penalaran Pancasila, figural. Intinya UU di soal saya tadi nggak ada, hanya teliti membaca aja saat TKP ya. Bahasa Indonesia sekitar 3, itu juga kalimat efektif ya. Jadi yang sering muncul itu emang penjumlahan bilangan desimal. Persen ini biasanya yang diskon ya. Diskon atau penjualan, atau yang ditanyakan adalah pembelian. Penalaran Pancasila selalu muncul, figura selalu muncul. UUD ada yang dapat, ada yang tidak ya. Kemudian TKP harus teliti membacanya. Kalimat efektif juga selalu muncul ya. FR dari adikku tes tadi jam 2. Deret angka selalu keluar ya. 3 soal angka ratusan dan puluhan. Jadi biasanya yang keluar ini emang deret angka yang bentuknya ratusan atau puluhan ya. Figural ada 5 ya. Kategorinya mudah. Posisi duduk meja bundar selalu keluar ya. Bahkan keluarnya ada 2 soal. Posisi 5 orang dan 6 orang ya. Silogisme yang semua sebagian 3 soal. Ngertilah ya yang semua sebagian ini. Kemudian ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada analogi, kategorinya mudah. Perhitungan sederhana seperti X lebih besar dari Y sekitar 2 soal. Ya, soalnya seputaran ini saja ya. Kemudian untuk TWK-nya ada tugas MPR, tugas wakil presiden, ada pengamalan Pancasila, soal analisis tentang COVID. Kemudian banyak tentang soal analisis. Dia undang-undang dasarnya cuma dapat 1 soal ya. Kemudian untuk TKP soalnya ada yang panjang dan pendek, tapi lebih mudah dari tahun kemarin. Oke. Tadi kan ditanyakan dengan tugas MPR ya. Tugas MPR itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Melantik presiden dan wapres berdasarkan hasil pemilu. Kemudian memutuskan usul DPR berdasarkan MK ya untuk memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya. Kemudian melantik wapres dan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat. Maksudnya melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih wapres dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wapres dalam masa jabatannya. Memilih presiden dan wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Sedangkan untuk tugas wakil presidennya kan tadi ada ya. Tugas wapres adalah membantu presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Kemudian memperhatikan secara khusus menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat, melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga non-departemen, dalam hal ini Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan atau Deputi Pengawasan dari lembaga non-departemen yang bersangkutan. Kemudian untuk pengamalan Pancasila itu dasarnya adalah butir-butir Pancasila ya. Di sini sudah dibuat rangkumannya supaya mudah dihafal ya. Kalian bisa screenshot ini ya. Kemudian print, kemudian tempel di kamar kalian. Di sini sudah dijelaskan 45 butir Pancasila ya. Sila ke-1 ada 7 butir, sila kedua ada 10 butir, sila ketiga ada 7 butir, sila keempat ada 10 butir, dan sila kelima ada 11 butir. Ini yang aslinya itu panjang, cuma di sini sudah disingkat ya. Disingkat-singkat supaya lebih mudah menghafalnya ya. Ini adalah kata kuncinya.
Seperti kalau ketuhanan itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya takwa, menghormati antar pemeluk agama, kerukunan hidup antar umat beragama, kepercayaan, hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, bebas menjalankan ibadah, tidak memaksakan agama ya. Kalau kemanusiaan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat, kesamaan derajat, saling mencintai sesama, tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Kalau persatuan itu jadi mementingkan kepentingan bersama di atas pribadi dan golongan, rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, bangga atas bangsa tanah air, ketertiban dunia ya. Dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, pergaulan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau pasal sila keempat ya, itu lebih didominasi oleh musyawarah mufakat, hak kewajiban sama, tidak memaksakan kehendak. Kalau padi dan kapas itu dominannya adalah keadilan sosial ya, gotong royong, adil terhadap sesama, seimbang hak kewajiban, menghormati hak orang lain, beri pertolongan, tidak melakukan pemerasan, hak milik tidak untuk pemerasan, hak milik tidak untuk pemborosan, hak milik tidak merugikan kepentingan umum, bekerja keras, menghargai hasil karya orang. Kemudian kegiatan yang mendukung keadilan sosial. Nah, ini ada FR ya. FR-nya berbentuk soal. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai PPKM yang dimulai sejak bulan Juli 2021 dengan waktu yang tidak diketahui. Jono sehari-hari hanya duduk di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Jono merupakan pengamalan sila keberapa? Di sini kata kuncinya adalah dia bekerja dari rumah untuk mengikuti peraturan pemerintah ya. Bekerja dari rumah mengikuti peraturan dari pemerintah. Kemudian ini lebih didominasi kepada sila ini ya, rela berkorban untuk negara ya. Dia tadi kerja di rumah untuk kepentingan himbauan dari negara ya. Kemudian dia juga diam di rumah itu untuk kepentingan bersama ya, supaya tidak terjadi penularan, betul? Jadi dia mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, gitu ya. Jadi untuk ini berdasarkan butir-butir yang tadi adalah pasal 3 ya. Bagaimana menurut kalian ini pasal berapa? Kemudian FR yang lain adalah posisi duduk ya, selalu muncul. Soal senilai dan berbalik nilai, posisi tempat duduk, perhitungan pecahan sederhana, figural, soal analogi, premis, penarikan kesimpulan atau silogisme ya. Kemudian ada soal lagi, Bupati daerah X meminta maaf kepada masyarakat karena mengakui dan berbuat salah karena menerima uang hasil honor pemakaman COVID-19 di Kabupaten X. Lalu ia mengembalikan uang tersebut kepada negara. Contoh perilaku di atas merupakan pengamalan sila keberapa ya. Mari kita lihat butir-butir Pancasilanya ya. Jadi ini lebih cenderung kepada sila kedua ya, yaitu perbuatan tidak semena-mena ke orang lain ya. Dia meminta honor dari pemakaman itu adalah perbuatan tidak semena-mena ya. Tetapi kemudian dia sadar ya dan mengembalikan uang tersebut untuk menjunjung nilai kemanusiaan ya. Jadi dia itu mengamalkan sila kedua ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bertaubat dari nilai semena-mena ya. Jadi dia bertobat dari tindakan semena-mena terhadap manusia gitulah.
Menurut hasil FR, kebanyakan jarang ada yang dapat soal bangun ruang datar, hanya beberapa saja. Saran dari aku, karena waktu udah mendekati ujian, fokuskan mempelajari bab-bab yang sering keluar saja. Kalau kita simpulkan bab yang sering keluar dari hasil FR yaitu silogisme, logika analitik, figural, operasi hitung sederhana, pecahan, bilangan desimal, deret angka, pola angka, perbandingan senilai, dan terbalik, aritmatika sosial, dan persamaan linear. Jika bab di atas sudah menguasai, lanjut ke bab yang jarang keluar yaitu himpunan, bangun ruang datar, ketidaksamaan, kecepatan, jarak waktu, peluang, permutasi, kombinasi. Kemudian ada FR lagi, aku udah tes tadi pagi. TU-nya sih menurut aku angkanya gampang dihitung, tidak sampai bikin pusing. Analoginya juga mudah kebaca polanya, gambarnya juga mudah polanya. Lebih bikin mikir yang treot-treot diadain sama program belajar CPNS. Jujur aku kelabakan TWK-nya lebih ke nalar semua. Punya aku nggak ada UUD atau pasal. Bener-bener penerapan sama penalaran yang tanya jam rapid. Tadi cuma ditanya tanggal, lingkaran tangannya saja, jamnya nggak dilihat. Bebas jam berapa aja asal tanggalnya kemarin H-1. Jadi yang kemarin tetap nanyain sesuai jam atau sesuai hari sudah terjawab ya, yaitu sesuai hari, tanggalnya nggak dilihat oleh si panitianya ya. Jadi yang dilingkarinya cuma tanggalnya saja, asalkan H-1 ya. Kemudian so far tadi kayak langsung klik aja sih pas baca soalnya. Aman kok, tadi urut aja sih, misal 1-30 TWK, 31-60 TIU, 61-110 TKP. Terus soal ada di pojok kiri atas, ada judul tema soalnya kayak bela negara, TIK, dan lain-lain. Jadi untuk TWK kayaknya ada clue-nya ya di pojok kiri atas. Untuk TKP juga ada nih di pojok kiri atas. Setelah klik selesai ujian, nanti ada kuesioner yang harus diisi. Setelah selesai ngisi kuesioner baru muncul nilainya. Berarti sekarang ini berbeda dari tahun yang lalu ya. Kalau tahun yang lalu nggak ada kuesioner ya. Kalau sekarang ada kuesioner sebelum muncul nilai. Aku udah ujian Jumat kemarin, yang penting tampilan layar di nomor soal udah hijau. Kalau belum hijau berarti jawabannya belum tersimpan. Habis jawab langsung klik save. Setahu aku kalau nggak di save, jawabannya malah jadi skip, lewati ya. Alias soal tidak dijawab sama sekali. Jadi misal mau jawab soal ragu atau yakin, mending habis jawab langsung save. Kecuali kalau soalnya pengen benar-benar kamu skip dulu ya. Jadi kalau udah di save itu di layarnya warna hijau ya. Kalau belum di skip, kalau belum di save itu dianggap dilewati atau berwarna merah ya. Share pengalaman kemarin yang sebelah aku tes, dia bawa pensil 2. Penghapus, rautan juga bawa. Tapi nggak ditegur sama pengawas. Tapi tadi aneh dapat soal Pancasila 3 biji doang. FRTO itu bagus untuk latihan, tapi percayalah, kisi-kisi dari BKN lebih bagus untuk dipahami. FR teman SKD hari ini UPT BKN Batam. Soal yang keluar hari ini sesi pertama tadi. Pertama SKD, semoga bermanfaat. TWK-nya pengamalan Pancasila ya. Ini langganan, nasionalisme langganan. Bela negara juga langganan, tugas MPR DPR. Kewenangan Presiden saat UUD RIS ya, tadi setelah ditelusuri. Kewenangan Presiden itu pada saat RIS ya, Soekarno sebagai Presiden RIS hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah. Kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri ya. Jadi Perdana Menteri itu adalah kepala dari kabinet. Jadi kalau berarti posisi Soekarno itu seperti presiden di India ya. Karena di India itu ada presiden dan juga Perdana Menteri. Kemudian ada amandemen, pasal yang diamandemenkan. UUD Pilar Negara Perjanjian KMB ya. Perjanjian KMB ini tentang penyerahan kedaulatan ya. Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, kemudian soal Papua diselesaikan beberapa tahun setelahnya.
Kemudian Indonesia harus menanggung biaya perang Belanda ya. Kemudian ada toleransi HAM, hak asasi manusia. Ini kan ada pertanyaan tugas DPR ya. Tugas DPR sebetulnya banyak, tapi kita ini ya ringkas saja ya. Tugas DPR itu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Memberikan persetujuan kepada DPR untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kemudian ada bahasa Indonesia, ide pokok paragraf, kalimat efektif, kesimpulan paragraf, deduktif, dan induktif. Ini kalimat efektif selalu muncul ya, kalimat efektif itu. Biasanya wawasan tentang KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya harus banyak ya. Kosakata juga harus banyak nih, hafalan kosakata. Kemudian untuk TIU ada analogi, figural, 2 dan 3 dimensi, kecepatan menyusul, susul menyusul, rumus Jokowi, pecahan, deret, perbandingan, penalaran analisis, posisi duduk, volume isi air ini selalu muncul ya. Biasanya berbentuk balok ya atau kubus ya. P kali R kali T nih biasanya rumusnya. Kemudian ada silogisme dan ada jarak tempuh. Nah, ini rekor baru ya dari BKN juga meretweet ya. Capaian nilai tertinggi peserta SKD pada Senin 6/9/2021. Per pukul 16, SWI berada sebesar 495 berasal dari pelamar instansi BPS. Yuk belajar dan tentukan strategi supaya kalian bisa mendapatkan nilai terbaik dan melampaui passing grade. Ini dia ya, yang pelamar BPS itu TWK-nya 130, TIU-nya 165. Berarti dia TIU-nya cuma salah 2 ya, karena nilai TIU maksimal itu kan 175 ya. TIU-nya salah 2, TKP-nya 200, dan total nilainya adalah 495. Kalau TWK ya sejauh ini belum ada yang nilainya 140 ya, belum ada yang salah 2 ya. Karena TWK itu nilai maksimalnya adalah 150. Berarti dia itu di TWK salah 4 ya. Belum ada sampai sejauh ini yang nilai TWK-nya 140. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan dan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.